Halo semuanya, pernah gak sih kalian merasa insecure atau cemas gara-gara media sosial? Atau bahkan kalian sering gak bisa lepas dari yang namanya media sosial? Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana perilaku dari dampak ke media sosial bagi perilaku remaja. Untuk itu, yuk kita cari tahu. Halo Kak, permisi. Lagi sibuk gak? Enggak, Kak. Boleh ngobrol sebentar? Boleh. Di sini saya mau nanya, kira-kira kakak kalau misalnya main sosmed atau main HP tuh dalam sehari-hari kira-kira berapa lama? Kadang 5 jam, terus kadang kalau lagi banyak tugas tuh kadang lebih sedikit. Tapi kalau lagi upload bisa dulu sama Kak. Kalau aku sih kalau buka media sosial ya pada waktu kosong doang sih, kayak sehari itu cuma 6 jam kalau nggak 7 jam. Kalau aku sih kayak lebih banyak scrolling TikTok gitu, kadang nggak sadar gitu sampai lupa waktu. Terus kakak pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya media sosial tuh bisa ngebuat kakak merasa cemas atau merasa insecure gitu? Iya, Kak. Kadang aku kalau lihat media sosial tuh kadang insecure, kadang lihat kehidupan orang lain tuh lebih seru atau lebih sukses, Kak. Ya aku tuh ngerasa cemas aja gitu kalau chatnya lama dibalasnya, kayak takut di ghosting kalau nggak diabaiin gitu. Kalau aku tuh kayak lebih sering overthinking gitu kalau ngelihat story temen, tapi aku nggak diajak gitu, kayak lebih kepikiran sendiri. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan bisa berdampak negatif untuk kesehatan mental, terutama pada kalangan remaja. Misalnya, studi dari Pew Research Center menemukan sekitar 59% remaja merasa media sosial membuat mereka tertekan untuk selalu aktif dan mengikuti tren. Nah, ini beberapa dampak negatif dari penggunaan media sosial. Yang pertama, FOMO, nggak mau ketinggalan tren di media sosial. Banyak remaja yang takut ketinggalan informasi atau tren yang ada di media sosial. Nah, ini bisa bikin cemas karena terus-terusan ngecek HP dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Terus selanjutnya yang kedua, perbandingan sosial dan insecure. Biasanya media sosial itu menampilkan versi terbaik dari kehidupan seseorang. Akibatnya banyak orang yang membandingkan diri mereka kepada diri orang lain, sehingga kurangnya rasa percaya diri. Terus ada gangguan tidur. Kebiasaan scrolling sebelum tidur dapat mengganggu kualitas tidur, sehingga akhirnya dapat menurunkan konsentrasi di siang hari. Terus selanjutnya ada cyberbullying. Media sosial bisa jadi peluang untuk perundungan online, sehingga bisa meningkatkan risiko kecemasan, depresi, dan pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Nah, yang terakhir, ketergantungan digital. Terlalu sering scrolling bisa jadi sulit untuk mengontrol waktu dan malah mengabaikan aktivitas lain yang lebih penting. Nah, dari yang udah tadi dijelasin, ternyata dampaknya lumayan serius juga ya. Kira-kira mereka pernah ngerasain hal seperti itu juga nggak ya? Nah, tadi kan kita udah ngebahas bagaimana dampak media sosial buat perilaku remaja ya, Kak. Kira-kira kakak ngerasa berdampak juga nggak buat kakak? Berdampak banget, Kak. Kayak ngelihat orang lain tuh kok kayak hidupnya tuh perfect banget gitu ya kalau di Instagram gitu ya, di media sosial. Tapi tuh kayak hidup aku kayak gini-gini aja gitu, nggak ada perubahan. Ya sih aku juga ngerasa kayak gitu, kayak apa ya, kepancing gitu buat membandingin diri sendiri sama orang lain. Padahal kan yang diupload kan cuma hal-hal terbaiknya doang gitu. Kalau aku sih kayak lebih sering scrolling tapi nggak sadar waktu gitu. Contohnya kayak tadinya mau lihat satu video, tahu-tahu udah sejam lebih. Nah, biar nggak kebablasan, bagaimana sih cara kakak untuk mencegah dampak dari media sosial ini? Mungkin kita harus batasi ya pas main HP, kayak apa sih, kayak pakai set timer gitu di HP biar nggak terlalu main HP terus. Menurut saya sih jangan terlalu membandingin diri kita sama dengan yang dilihat, soalnya kan yang dilihat kita itu belum tentu realita. Kalau aku sih kayak mencoba lebih banyak aktivitas di luar HP ya, seperti kayak mengobrol sama teman-teman, kumpul sama teman, terus mencoba hobi-hobi yang baru gitu. Nah, kesimpulannya media sosial itu bisa berdampak baik dan juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental kita. Itu bagaimana tergantung kita menggunakannya. Maka dari itu, yuk kita bijak-bijak dalam menggunakan media sosial.